Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni 'alal iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. ويقول الله عز وجل وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Hadirin hadirat, para bapak, para ibu, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah serta hidayah saking Allah subhanahu wa ta'ala. Mengawali kajian kita pada pagi hari yang insya Allah penuh keberkahan menika, marilah sama-sama kita haturkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya Tuhan yang wajib dan berhak disembah, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, Tuhan yang menakdirkan terjadinya segala sesuatu, Tuhan yang berbeda dengan segala sesuatu. Ingkang sampun naktiraken pertemuan kula panjenengan sedaya di waktu yang penuh keberkahan menika, di tempat yang penuh kemuliaan menika, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan niat baik kita semuanya hadir di tempat yang penuh kemuliaan ini senantiasa diiringi ridha dan bernilai pahala ingkang berlipat ganda saking Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita semuanya, junjungan alam semesta, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita sekalian satu-satunya agama yang hak, satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang lurus, satu-satunya agama ingkang leres, inggih menika agama Islam, agama yang diajarkan oleh seluruh nabi, agama yang dibawa oleh seluruh nabi, seluruh rasul. Nabi Adam membawa agama Islam, Nabi Nuh mengajarkan agama Islam, Nabi Ibrahim menyeru kepada umatnya untuk beragama Islam, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beragama Islam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah senantiasa menetapkan iman dan Islam kita, sehingga nanti kita meninggalkan dunia yang sementara ini, dunia yang fana ini, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, sepindah kawula ngingetaken dumateng kula panjenengan sedaya agar menata niat, meluruskan niat. Tidak ada tujuan lain, tidak ada niat lain, tidak ada motif lain. Kehadiran kita di tempat ini tiada lain karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita betul-betul murnikan niat kita karena ridha, karena ingin meraih dan memperoleh ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, agar apa yang kita lakukan mulai dari awal sampai akhir nanti senantiasa diiringi ridha dan bernilai pahala yang berlipat ganda dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, pagi ini ada beberapa
waktu yang mustajabah. Pagi ini terkumpul beberapa waktu yang mustajabah. Niki wau udane sak derenge subuh napa sak mantune subuh? Sebelum subuh sudah hujan ya? Masya Allah. Sebelum subuh sudah hujan, terkumpul 3 waktu mustajabah. Ketika turunnya hujan itu adalah waktu mustajabah. Sepertiga malam yang terakhir itu juga adalah waktu yang mustajabah. Ketika panjenengan sujud itu juga adalah waktu yang mustajabah. Bayangkan panjenengan tadi sebelum sholat subuh, sholat tahajud. Ketika sholat tahajud panjenengan sujud, ketika itu panjenengan berdoa bersamaan dengan sepertiga malam yang terakhir, bersamaan dengan turunnya air hujan, terkumpul 3 waktu mustajabah. Setelah masuk waktu sholat subuh juga ada 3 waktu mustajabah tadi. Bainal adhani wal iqamah, antara adhan dengan iqamat itu juga adalah waktu mustajabah. Ketika turun air hujan, tadi kan masih turun air hujan ya. Antara adhan dan iqamat tadi kan masih hujan ya, atau sudah hujan. Tadi kan hujan reda, tapi antara adhan dan iqamah tadi hujan. Kemudian panjenengan sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh, dalam sujud panjenengan berdoa. Berarti terkumpul 3 waktu mustajabah. Subhanallah ya. Kalau doa kita ya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, makanan yang kita makan halal, pakaian yang kita kenakan halal, dan seterusnya. Kemudian juga ada adab-adab berdoa. Kemudian doa kita panjatkan kepada Allah di terkumpulnya 3 waktu mustajabah, baik sebelum subuh maupun ketika antara azan dan iqamat. Insya Allah kemungkinan besar doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi setelah sholat subuh saya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Karena memang ada riwayat hadis yang menjelaskan kepada kita mengenai keutamaan orang yang membaca zikir ini 10 kali setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib, sebelum berbicara dengan pembicaraan manusia dan sebelum mengganti posisi duduk ketika sholat. Dibaca setelah maghrib 10 kali, dibaca setelah subuh 10 kali. Ketentuannya 2, sebelum berbicara dengan pembicaraan manusia. Kalau diawali dengan istighfar enggak apa-apa, itu kan bukan pembicaraan manusia. Zikir itu kan, diawali dengan zikir yang lain boleh, tidak mengurangi keutamaannya atau tidak menghilangkan keutamaannya. Juga dilakukan sebelum mengganti posisi duduk ketika sholat. Panjenengan ketika membaca tahiyat akhir, tasyahud akhir, posisi duduknya seperti apa? Seperti itu ya. Nah, seperti yang sudah kita lakukan itu namanya duduk tawarruk. Ya, itu namanya duduk tawarruk. Pokoknya sebelum mengganti posisi duduk, panjenengan baca setelah maghrib, setelah subuh masing-masing 10 kali wirid atau zikir yang tadi sama-sama kita baca. Fadilahnya pertama diangkat 10 derajat, yang kedua diberi 10 kebaikan, yang ketiga diampuni dari 10 dosa, diampuni dari 10 dosa. Bahkan para ulama menjelaskan, guru-guru saya menjelaskan, diampuni dari 10 dosa besar, bukan dosa kecil, diampuni dari 10
dosa besar. Kemudian tadi ketika membaca subhanallah, saya hanya membaca 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Allahu Akbar 10 kali. Karena memang ada dua riwayat. Ada yang 33 dan ada riwayat yang menyatakan 10 daripada 33 tetapi bacanya nggak karu-karuan, subhanallah subhanallah. Jadi yang mendingan pelan-pelan 10 kali saja tapi bacaannya benar, subhanallah subhanallah subhanallah. Kalau saya jadi imam biasanya saya baca 10 kali. Kalau sholat sendirian ya saya baca 33 kali. Khawatirnya makmum karena mengejar bilangan 33 sudah terpikir habis sholat, habis zikir ini mau melakukan apa. Jadi tergesa-gesa, bacanya tergesa-gesa. Sehingga bacaannya tidak benar, makhrajnya tidak benar, panjang pendeknya tidak benar. Daripada seperti itu mendingan dibaca 10 kali. Ada riwayat yang sama-sama bisa kita amalkan. Ada yang 33 dan ada riwayat yang 10. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang syukur, sabar, memaafkan dan meminta maaf. Di dalam sebuah hadis yang sanadnya hasan menurut penilaian Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man u'tiya fashakar wa btuliya fasabar wa zalama fastaghfar wa zulima faghfar ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Rawahu Tabarani. Barang siapa yang diberi nikmat lalu bersyukur, diuji lalu bersabar, menzalimi orang lain lalu meminta maaf, dizalimi orang lain lalu memberi maaf, ulaika lahumul amnu, maka orang yang memiliki 4 sifat ini akan diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-amn, keamanan, aman dari siksa kubur dan aman dari siksa akhirat, aman di alam barzakh, aman di alam akhirat, terbebas dari siksa kubur, terbebas dari siksa neraka di kehidupan akhirat. Wahum muhtadun, dan orang yang memiliki 4 sifat ini maka dia akan senantiasa mendapatkan hidayah, senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini teorinya mudah Bapak Ibu, prakteknya lumayan susah. Prakteknya butuh latihan terus menerus, prakteknya butuh perjuangan yang tidak ringan, karena di sana ada hawa nafsu yang terus menerus menggoda kita, menggelincirkan kita dari jalan yang benar, dan ada syaitan yang terus menerus menggoda kita supaya kita tidak melakukan 4 sifat ini. Yang pertama Bapak Ibu, man u'tiya fasyakar, barang siapa yang diberi nikmat lalu bersyukur. Syukur itu ada 2. Syukur itu ada 2. Yang pertama adalah syukrun wajib. Yang pertama adalah syukur yang hukumnya wajib. Kalau tidak kita lakukan maka kita berdosa. Syukur wajib ini adalah tidak menggunakan nikmat di dalam berbuat maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menggunakan nikmat untuk melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi nikmat mata tidak digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan, itu berarti panjenengan telah mensyukuri nikmat mata.
diberi hidung, diberi lisan, diberi telinga oleh Allah, diberi badan, sekujur badan, tidak digunakan untuk berbuat maksiat dan dosa, tetapi sebaliknya dijadikan sarana, dijadikan wasilah untuk melakukan berbagai ketaatan, berbagai amal soleh, berbagai kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu artinya kita telah mensyukuri nikmat lisan, mensyukuri nikmat hidung, mensyukuri nikmat telinga, mensyukuri nikmat badan yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Dua nikmat yang sering kita lalaikan, dua nikmat yang sering melenakan kita, yang sering menipu kita. Kita baru sadar bahwa dua hal ini adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita setelah keduanya tiada. Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat sempat. Ni'matani, dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering menipu kita, dua nikmat yang kebanyakan orang itu tertipu, terlena, terlalaikan, terlupakan bahwa dua-duanya itu adalah nikmat yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang pertama adalah as-sihhatu, kesehatan. Yang kedua adalah wal faraghu, waktu luang. Kita baru sadar kalau sehat itu adalah nikmat setelah kita sakit. Ketika kita sakit baru kita sadari, oh ternyata sehat itu adalah nikmat. Kalau kita menggunakan nikmat sehat ini untuk datang ke masjid, sholat subuh berjamaah, kita gunakan untuk ngaji seperti ini, maka itu artinya kita telah mensyukuri nikmat sehat. Sempat itu adalah salah satu nikmat yang luar biasa, Bapak Ibu. Kapan kita sadar bahwa sempat itu adalah salah satu nikmat yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita? Ketika kita sibuk. Alhamdulillah pagi ini kita diberi kesempatan untuk ngaji bersama, untuk mengkaji ilmu agama bersama-sama, yang pahalanya luar biasa, Bapak Ibu. Ngaji ilmu agama seperti ini hukumnya adalah wajib. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadis sabit, hadis yang bisa kita pedomani, bukan hadis palsu, bukan hadis palsu. Hadis yang sabit, hadis yang bisa kita pedomani, maknanya benar. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat beliau yang bernama Abu Dzar, la antaghduwa ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, la antaghduwa, apabila engkau keluar rumah, fatata'allama baban minal ilmi, lalu engkau belajar satu bab saja dari ilmu agama, satu bab saja dari ilmu agama, engkau ngaji satu bab saja dari ilmu agama, khairun laka min an tusalliya alfa raka'atin, maka itu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Siapa di antara kita yang mampu sholat sunnah 1000 rakaat dalam 1 jam? Ada yang mampu di sini? Ada yang sudah jadi wali di sini ya? Wali kekasih Allah mungkin ada 1-2 di antara panjenengan. Ya, kalau wali murid semuanya ya, kecuali yang masih belum menikah. Wali santri mungkin ada di antara panjenengan yang jadi wali santri. Tapi kalau wali kekasih Allah ya mungkin ada lah ya di antara panjenengan. Mudah-mudahan sudah ada yang jadi wali ini ya. Kita ini kan semuanya wali anak Nabi ya. Kita ini semuanya wali, Pak. Kita ini wali keturunan Nabi. Wali murid keturunan Nabi Adam alaihi salam. Nggih napa mboten? Nggih, wali sedaya niki wali, keturunan Nabi sedaya niki. Tapi wali ini wali murid, wali santri, wali nikah ya, yang sudah menikahkan putrinya. Dan semuanya keturunan Nabi Adam alaihi salam. Bapak Ibu, siapa di antara kita yang mampu melakukan sholat sunnah 1000 rakaat? 1 bulan pun mungkin nggak akan tercapai itu angka 1000 rakaat itu.
Panjenengan sholat tarawih selama bulan Ramadan setiap malam 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat, Ramadannya 30 hari, 690 rakaat, belum genap mencapai 1000 rakaat. Panjenengan belajar ilmu agama satu bab dalam hadis yang kita baca tadi, itu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Sholat sunnah ya, lebih besar pahalanya dibandingkan dengan melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Kenapa? Karena ngaji ilmu agama itu hukumnya wajib. Sholat sunnah walaupun 1000 rakaat hukumnya tetap sunnah. Yang wajib pahalanya lebih besar daripada perkara-perkara yang sunnah. Itu kan luar biasa. Jadi panjenengan menggunakan kesempatan, menggunakan waktu luang untuk datang ke masjid. Ini tadi sudah berlipat-lipat pahalanya. Panjenengan datang ke sini sebelum sholat subuh, sebelum azan tadi ya, sebelum azan berkumandang, luar biasa. Kemudian setelah itu mendengarkan azan, menjawab azan, niat i'tikaf, sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat qobliyah subuh. Sebenarnya sholat tahiyatul masjid itu sholat apapun, ketika panjenengan masuk masjid, sholat apapun itu sudah otomatis terhitung tahiyatul masjid, otomatis. Kalau diniatkan tersendiri boleh ya. Jadi setelah azan berkumandang, panjenengan datang, jangan duduk, makruh kalau duduk langsung. Sebelum sholat jangan duduk, masuk masjid, kemudian sholat apapun, sholat hajat misalkan, sholat tahajud, kalau datangnya sebelum azan tadi ya, sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir. Jadi sholat apapun ketika panjenengan masuk masjid itu sudah terhitung tahiyatul masjid. Sama dengan sholat tahajud itu ya, sholat apapun, sholat sunnah dengan niat apapun, kalau panjenengan lakukan setelah tidur di malam hari, pada sepertiga malam terakhir misalkan, itu sudah terhitung sholat tahajud. Panjenengan langsung niat sholat witir misalkan, itu sudah terhitung witir dan tahajud. Panjenengan langsung niat sholat hajat, 12 rakaat misalkan, nggak pakai niat sholat tahajud, itu sudah terhitung sholat tahajud. Pokoknya dilakukan setelah tidur. Jadi ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh sebagian orang. Jadi sholat tahajud itu sholat sunnah apapun setelah tidur di malam hari ya, setelah melewati pertengahan malam, sepertiga malam yang terakhir, 2/3 malam yang terakhir misalkan ya, kok 2/3 ya, sepertiga lah ya, sepertiga malam yang terakhir, panjenengan bangun 3:30 jam 3 langsung niat sholat hajat misalkan, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai 12 kali rakaat, sampai 12 rakaat 6 salam misalkan, semuanya diniatkan sholat hajat karena hajatnya banyak, maka itu sudah otomatis terhitung sebagai sholat tahajud. Paham ya? Panjenengan masuk masjid niatnya apapun, walaupun itu sholat fardu, tidak menangi sholat sunnah karena sudah qomat ya, nggak usah dipaksakan sholat tahiyatul masjid, panjenengan langsung ikuti sholat fardu, itu sudah terhitung sebagai sholat tahiyatul masjid. Panjenengan langsung bermakmum kepada imam, berjamaah sholat subuh ya, padahal belum melakukan sholat sunnah sebelumnya tadi, maka itu sudah terhitung sebagai tahiyatul masjid, gitu ya. Jadi sholat tahiyatul masjid itu seperti itu, sholat tahajud itu seperti itu. Tapi kalau misalkan panjenengan niat sholat tahajud, niatnya tahajud 2 rakaat sebelum sholat hajat, sebelum sholat witir, ya boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Atau panjenengan sebelum sholat qobliyah subuh, sholat 2 rakaat dulu dengan niat sholat tahiyatul masjid, nggak apa-apa, boleh juga. Jadi syukur yang wajib itu adalah tidak menggunakan nikmat untuk berbuat dosa dan maksiat. Sebaliknya, menggunakan nikmat untuk berbuat taat, berbuat amal soleh, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sempat ini adalah salah satu nikmat yang luar biasa, Bapak Ibu. Alhamdulillah saat ini kita sempat
ngaji bareng, ngaji bersama, mengkaji ilmu agama yang hukumnya adalah wajib. Karena hukumnya wajib, pahalanya tentu besar, pahalanya agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma godaan orang ngaji itu kan kalau jam-jam segini kan rawan ngantuk ya. Rawan ngantuk ini, betul. Ini kalau saya tidak pegang mic mungkin juga ngantuk ini. Kalau saya hanya mendengarkan saja mungkin ngantuk. Ya itu ya ngantuk, kemudian setelah itu terbangun, ngantuk, kemudian setelah itu melek, itu ya wajar lah karena jam-jam rawan ini ya. Jam-jam rawan ini. Karena memang ada setan yang ditugaskan oleh raja diraja dari jin, iblis ya, raja diraja dari para jin, dari para setan. Kalau disebut setan itu artinya jin yang kafir. Nah, iblis itu mengutus setan-setan tertentu untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, menggoda orang-orang yang hadir di majelis ilmu supaya ngantuk. Ya, kalau sudah mulai ada tanda-tanda ngantuk ketika mendengarkan kajian seperti ini, baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas. Baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas, atau ambil air wudu. Sudah baca Al-Falaq, sudah baca An-Nas, sudah ambil air wudu, tetap ngantuk. Iya, dicoba dengan berbagai cara. Kopi. Salah satu senjata untuk menghilangkan kantuk, kopi. Sudah ngopi masih ngantuk. Iya, mungkin diabetesnya lagi kumat ya. Ya Allah, nggih. Ngoten nggih, godaan orang ngaji itu memang ngantuk. Godaan orang ngaji itu juga boyoken ya. Kesemutan kakinya, itu godaan-godaan semua yang insya Allah kalau kita, meskipun ada kendala-kendala seperti itu, meskipun ada hambatan-hambatan, godaan-godaan seperti itu, kita tetap lurus niatnya, ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehadiran panjenengan di tempat ngaji ini sudah mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena duduk bersama para malaikat. Majelis ilmu itu selalu dihadiri oleh para malaikatur rahmah, malaikat-malaikat pembawa rahmat, malaikat-malaikat pembawa kasih sayang, yang dengan sebab duduk jejer mujalasah bersama para malaikat, kita yang hadir di majelis ilmu ini mendapatkan barokah, tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi syukur sunnah. Syukur sunnah itu bentuknya misalkan dengan mengucapkan alhamdulillah. Anak diterima di perguruan tinggi ternama, alhamdulillah. Anak menuntaskan hafalan Quran di pesantren. Salah satu bentuk syukur sunnah yang kita lakukan adalah mengucapkan alhamdulillah. Istri melahirkan dengan selamat, anak lahir dengan selamat, tidak cacat, sehat. Panjenengan sebagai bentuk syukur sunnah kepada Allah mengucapkan alhamdulillah. Di antara syukur sunnah yang bisa kita lakukan adalah melakukan sujud syukur. Tapi ingat, jangan seperti para pemain sepak bola itu ya. Gol pertama sujud, katanya sujud syukur, menghadap ke timur. Gol kedua menghadap ke barat. Gol ketiga sujud, katanya sujud syukurnya itu menghadap ke selatan. Jadi tergantung tempatnya, menghadap kemana beda-beda ya. Gol pertama menghadapnya kemana sujudnya, kemudian gol kedua menghadap kemana. Nah, itu bukan sujud syukur itu ya. Sujud syukur itu adalah salah satu ibadah yang ada syarat sahnya, ada rukun-rukunnya, ada ketentuannya. Harus dilakukan dengan menghadap ke arah kiblat ya. Harus dilakukan dalam keadaan suci, harus dilakukan dalam keadaan menutup aurat. Caranya bagaimana? Kalau panjenengan ingin sujud syukur dalam keadaan berdiri, maka takbir dulu, takbiratul ihram ya, Allahu Akbar. Niat dalam hati ingin melakukan sujud syukur. Niat ingsun
melakukan sujud syukur gitu aja, enggak apa-apa. Allahu Akbar, lalu langsung sujud, enggak pakai ruku, namanya sujud syukur. Tidak pakai ruku, enggak pakai Fatihah, enggak pakai baca surat, enggak pakai ruku, langsung sujud. Atau ketika panjenengan misalkan sedang duduk, mendengar kabar alhamdulillah istri panjenengan melahirkan dengan selamat, langsung sudah punya wudhu, dalam keadaan aurat sudah tertutup, langsung ya, tidak usah berdiri, tidak apa-apa. Dalam keadaan duduk, panjenengan langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, lalu langsung sujud satu kali. Sujud satu kali. Setelah itu duduk lagi tanpa tahiyat, langsung salam. Langsung salam. Begitu cara melakukan sujud syukur. Apa yang dibaca ketika sujud syukur? Ya sebenarnya apapun, zikir apapun boleh. Kalau tidak hafal ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, itu aja boleh. Atau menurut sebagian ulama sama bacaannya dengan sujud tilawah. Bacaannya sama dengan sujud tilawah. Panjenengan hafal doa sujud tilawah? Hafal ya Pak Artono? Sujud tilawah sama, menurut sebagian ulama sujud syukur itu doanya sama dengan doa sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Hafal nggak ya? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau tidak hafal, tidak baca apa-apa, itu loh sudah dapat kesunahan sujud syukur. Atau panjenengan baca zikir apapun, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar misalkan. Atau karena sujud syukur ya alhamdulillah 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 boleh. Atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tidak baca apapun boleh juga. Boleh dalam arti sudah dapat kesunahan. Nah itu salah satu bentuk syukur sunnah yang bisa kita lakukan di samping membaca alhamdulillah. Jadi sujud syukur itu disunnahkan, disyariatkan ketika kita mendapatkan nikmat. Para ulama mengatakan inda hujumi ni'mah. Inda hujumi ni'mah. Ketika kita mendapatkan nikmat zahir di waktu-waktu tertentu. Di saat kita mendapatkan nikmat yang zahir di waktu-waktu tertentu, sujud syukur tidak disunnahkan untuk nikmat yang mustamirrah, untuk nikmat yang terus-menerus. Sekali lagi, sujud syukur tidak disunnahkan dilakukan untuk nikmat yang terus-menerus. Nikmat yang terus-menerus itu seperti apa? Islam itu nikmat yang terus-menerus. Ya, mata bisa melihat, bisa mendengar, ini nikmat yang terus menerus. Panjenengan sujud syukur, sampean dapat nikmat apa ya? Saya dijadikan oleh Allah Islam, Muslim, saya sujud syukur setiap hari. Itu malah tidak disunnahkan. Para ulama seperti Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau menjelaskan, dan juga para ulama mazhab Syafi'i yang lain menjelaskan bahwa sujud syukur itu tidak disunnahkan untuk nikmat yang terus menerus, tapi disunnahkan untuk nikmat tertentu di waktu-waktu tertentu. Seperti apa? Mendengar kabar bahwa saudaranya yang sakit berbulan-bulan pada hari ini, di detik ini sembuh total, panjenengan disunnahkan sujud syukur. Atau dengar kabar anak di pesantren sudah pandai baca kitab kuning, ya, kitab kuning, kitab putih, semuanya bisa dibaca. Dengar informasi bahwa anak di pesantren sudah menuntaskan hafalan Quran,
misalkan sujud syukur. Atau ketika kita terhindar dari mara bahaya, terhindar dari mara bahaya, kecelakaan, semuanya meninggal, semuanya satu penumpang, seluruh penumpang satu bis semuanya meninggal kecuali panjenengan disunnahkan untuk sujud syukur. Atau ketika melihat orang berbuat maksiat, sedangkan panjenengan bisa menjaga diri dari maksiat itu juga disunnahkan sujud syukur. Panjenengan lihat tetangga itu ya, setiap hari main judi, setiap hari mencuri dan diomong-omongkan mencurinya itu, sudah panjenengan nasihati tapi dia tetap seperti itu. Sebagai bentuk syukur panjenengan karena panjenengan dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa yang biasa dilakukan oleh tetangga panjenengan. Tetangga tidak bisa menghindarkan dirinya dari dosa itu, sementara panjenengan dimampukan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah untuk menghindarkan diri dari dosa yang dilakukan oleh tetangga itu juga panjenengan dalam momen seperti itu, dalam waktu seperti itu disunnahkan juga untuk melakukan sujud syukur. Jadi sujud syukur itu disunnahkan untuk nikmat tertentu di waktu-waktu tertentu, bukan untuk nikmat yang terus menerus. Bahkan Al-Imam An-Nawawi mengutip pendapat para ulama sebelumnya yang menyatakan haram, justru haram kalau sujud syukur bukan untuk nikmat-nikmat tertentu di waktu-waktu tertentu. Justru haram ya, bukan hanya tidak disunnahkan dan tidak disyariatkan, bahkan hukumnya apa? Lebih dari itu, haram menurut sebagian ulama. Haram. Jadi sunnah ketika mendapatkan nikmat tertentu di waktu-waktu tertentu. Tidak disyariatkan, bahkan hukumnya haram menurut sebagian ulama ketika dilakukan untuk nikmat yang terus-menerus. Karena memang nggak ada contohnya. Karena memang tidak ada contohnya dari Nabi. Nabi itu kan tidak selalu sujud syukur setiap sholat, kan nggak pernah. Kanjeng Nabi itu hanya sujud syukur, para sahabat juga sujud syukur untuk nikmat-nikmat tertentu di waktu-waktu tertentu. Jadi panjenengan jangan sujud syukur setiap kali melakukan sholat, habis melakukan sholat sujud syukur, itu malah tidak disunnahkan. Jelas ya? Dalam ketentuan yang berlaku di mazhab Syafi'i itu seperti itu.